Dunia hari ini sedang terbakar. Ukraina hancur, Gaza memerah, Timur Tengah bergolak, rudal diluncurkan, drone mengintai, dan perang berlangsung tanpa peringatan. Tapi ini bukan babak baru dalam sejarah. Ini adalah pengulangan dari sebuah siklus yang sudah dimulai 5.000 tahun lalu. Ketika keadilan diabaikan, ketika kekuasaan menggantikan kebenaran, perang menjadi tak terhindarkan. Dan itulah yang terjadi di Kurukshetra. Mahabharata bukan hanya kisah perang kuno, ia adalah cermin dari apa yang terjadi ketika manusia melupakan Dharma. Dan hari ini kita sedang mengulang kesalahan yang sama. Kita hanya mengganti kereta perang dengan drone, mengganti panah dengan rudal, tapi keserakahan, kemarahan, dan kebutaan akan nurani tetap sama. Dan seperti 5.000 tahun lalu, dunia kembali berdiri di ambang kehancuran. Dunia telah berubah dari kereta perang zaman kuno menjadi rudal hipersonik, dari duel tatap muka menjadi operasi militer jarak jauh yang dikendalikan dari balik layar. Namun pertanyaan tentang perang tetap sama. Kapan sebuah perang bisa dibenarkan? Apa yang dimaksud dengan perang yang adil? Apa yang terjadi ketika kekuasaan mengalahkan moralitas? Mahabharata, epos agung dari tanah Bharata yang ditulis lebih dari 5.000 tahun lalu, menawarkan jawaban yang perlahan mulai kita lupakan. Mahabharata bukan sekadar kisah tentang para kesatria dan prajurit. Ia adalah pedoman tentang dharma, tentang kewajiban, kekuasaan, dan konsekuensi. Dan hari ini, saat Amerika Serikat dan Iran saling mengancam, saat Rusia dan Ukraina terus berdarah, saat Israel dan Gaza terbakar, saat India dan Pakistan terus hidup dalam ketegangan lama, kebijaksanaan Mahabharata terasa lebih relevan dari sebelumnya. Dalam Mahabharata, perang bukanlah jawaban pertama. Ia adalah pilihan terakhir. Sebuah langkah paling akhir yang hanya diambil saat Dharma, tatanan semesta yang menjaga keseimbangan dunia, telah benar-benar runtuh. Di medan suci Kurukshetra, bahkan ketika pedang dan gada saling beradu dan anak panah menutupi langit, para prajurit masih memegang teguh kode kehormatan yang membedakan antara pertempuran dan pembantaian. Tak ada yang boleh menyerang musuh yang tak bersenjata. Tak ada serangan terhadap mereka yang telah melarikan diri. Saat malam tiba dan dunia diselimuti kegelapan, pertempuran berhenti. Karena kegelapan bukanlah tempat untuk pertumpahan darah. Yang tak bersalah, yang tak berdaya, mereka yang tak terlibat dalam alasan perang, dilindungi oleh kehormatan, bukan dijadikan korban. Dan ketika seseorang menawarkan perdamaian dalam sumpah, kepercayaan itu dianggap suci, bukan umpan untuk pengkhianatan. Bhishma, Arjuna, Krishna, jiwa-jiwa agung yang terikat pada Dharma, bahkan saat kehancuran menanti di depan mata. Namun ketika kita melihat ke arah konflik modern, kontrasnya begitu menyakitkan. April 2024, 3 drone menghantam pangkalan udara Iran di provinsi Isfahan. Diduga bayang-bayang Israel ada di baliknya. G7 panik, para pemimpin dunia menyerukan penahanan diri. Februari 2024, sebuah serangan drone Amerika menewaskan seorang komandan milisi pro-Iran di Baghdad. Bukan di medan tempur, tetapi di tengah kota, di mana warga sipil menjadi saksi bisu serangan tanpa peringatan. Juni 2025, Operasi Midnight Hammer dilancarkan. Bom penghancur bunker meratakan situs nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Semua dilakukan diam-diam di bawah kegelapan malam, tanpa deklarasi perang, hanya kehancuran yang senyap. Maret 2025, Gaza mengalami hari paling gelap dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 400 jiwa melayang dalam satu hari pengeboman. Rumah penduduk dan rumah sakit tak lagi bisa dibedakan dari target militer. Kurukshetra modern ini tidak lagi disucikan oleh Dharma. Operator drone menekan pelatuk dari ruang kendali berpendingin udara. Jauh dari medan perang,
Tangan mereka tenang, tapi hati mereka tak pernah mampu melihat akibatnya. Serangan dilakukan diam-diam, bahkan saat gelap sekalipun, tanpa panji-panji kehormatan, hanya koordinat dan zona kematian. Permukiman sipil, sekolah, rumah sakit, menjadi kerusakan sampingan. Penderitaan mereka kemudian dibenarkan lewat konferensi pers dan catatan kaki. Dan peringatan abadi dari Mahabharata kembali terdengar. Perang tanpa dharma adalah badai api. Ia membakar yang menang dan yang kalah. Dan pada akhirnya, hanya kehancuran yang tersisa. Perang-perang hari ini, dari ketegangan Amerika Serikat dan Iran, hingga siklus tak berujung antara Israel dan Gaza, dari ladang berdarah Ukraina, hingga konflik bayangan yang menjalar lintas benua, tak lagi dipandu oleh hukum-hukum kuno. Kita telah menukar kereta kuda dengan drone, medan perang penuh kehormatan dengan pusat kendali berlapis kaca, dan malam suci dengan kegelapan abadi, di mana perang tak pernah tidur. Jika Kurukshetra dulu tetap menjunjung aturan, bahkan saat dunia hampir runtuh, mengapa kini perang modern sepenuhnya meninggalkan dharma? Pesan Mahabharata tetap berlaku hingga hari ini. Perang tanpa dharma akan memakan yang menang dan yang kalah. Dan dalam proses itu, kemanusiaan adalah korban sejatinya. Sanatana Dharma, jalan abadi, mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa tujuan akan membawa kehancuran. Dalam Mahabharata, tokoh-tokoh terkuat jatuh bukan karena lemah, tapi karena kekuasaan mereka melayani ego, bukan kebenaran. Bhishma, prajurit tak terkalahkan, terperangkap dalam janji yang membelenggu. Duryodhana didorong oleh iri hati, menyeret seluruh klannya menuju kehancuran. Raja Anggakarna terikat kesetiaan buta yang menghancurkan dirinya. Bagaimana dengan hari ini? Amerika Serikat adidaya yang terseret dalam perang demi perang di Timur Tengah, tanpa kemenangan moral atau strategi yang jelas. Rusia unjuk kekuatan di Ukraina, namun justru diasingkan dunia dan mengalami keruntuhan ekonomi. Pakistan terjebak dalam obsesi militer terhadap India, malah membuat rakyatnya sengsara. Sementara India dengan pengendalian diri yang didasari dharma, perlahan tumbuh menjadi kekuatan yang dihormati di dunia. Pesan Mahabharata jelas, kekuatan sejati adalah kekuatan yang melindungi, yang membangun kembali, yang memulihkan keseimbangan. Segala bentuk kekuasaan lain hanya menghancurkan dirinya sendiri. Dalam Mahabharata, perang bukan hanya bentrokan pedang dan kereta kuda. Ia adalah strategi pada skala peradaban. Pandawa dan Kurawa merancang aliansi, menandatangani perjanjian, dan membangun kekuatan bersama. Tak ada raja yang bertarung sendirian. Konsep ini kemudian diperjelas dalam Arthashastra, kitab strategi negara yang ditulis oleh Chanakya, guru dari Chandragupta Maurya. Chanakya mengajarkan bahwa dunia adalah mandala, lingkaran kekuasaan. Setiap tetangga adalah teman atau musuh. Dan musuh hari ini bisa menjadi sekutu esok hari. Aliansi, negara penyangga, dan kekuatan diplomatik harus dibentuk untuk melemahkan musuh, bahkan sebelum satu pedang diangkat. Kadang menunda perang adalah bentuk kekuatan tertinggi. Di dunia saat ini, pelajaran itu masih berlaku. Amerika membangun aliansi seperti NATO, Quad, dan AUKUS, namun terlalu bergantung pada kekuatan militer. Rusia memilih invasi dan kehilangan potensi sekutu. Iran membangun pengaruh melalui proksi, namun semakin terisolasi. India diam-diam mengikuti jalan Chanakya, menjalin hubungan dengan Rusia dan Amerika, berbisnis dengan Iran, bekerja sama dengan Israel, menghubungkan monarki Teluk dan negara-negara demokrasi Barat. Mahabharata dan Arthashastra mengajarkan, menangkan tanpa perang jika bisa, dan jika harus berperang, pastikan sekutumu lebih banyak dari musuhmu. Perang hari ini bukan hanya soal senjata, tapi soal siapa yang tetap berdiri di sisimu setelah debu pertempuran mengendap. Dan bahkan ketika Pandawa menang, kemenangan itu terasa pahit. Mereka merebut kembali kerajaan mereka.
Tapi putra-putra mereka gugur, garis keturunan mereka hancur, tanah yang subur kini dipenuhi duka. Bahkan sang pemenang tak mampu merayakan. Inilah peringatan abadi dari Adharma. Perang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Perang yang mengorbankan aturan, yang membunuh yang tak bersalah, yang membutakan tugas oleh ego, adalah perang yang seharusnya tidak pernah terjadi. Hari ini dunia penuh dengan Kurukshetra modern. Ukraina bertahan dengan gagah berani, namun jutaan orang kehilangan rumah. Gaza dan Israel saling menyerang, dan anak-anak tumbuh, hanya mengenal perang, bukan kedamaian. Ketegangan Amerika Serikat dan Iran menyulut konflik proksi, kelaparan di Yaman, dan ketegangan di seluruh kawasan. Pakistan tenggelam dalam ambisi militer, sementara rakyatnya hanya ingin hidup stabil. Mahabharata mengingatkan, kemenangan yang dibayar dengan hancurnya generasi bukanlah kemenangan, tapi awal dari kehancuran berikutnya. Krishna memperingatkan Arjuna, perang adalah kewajiban terakhir bila semua jalan damai gagal, dan harus diperjuangkan demi dharma, bukan demi ego. Tapi abad demi abad kita ulangi kesalahan yang sama. Kita memuja kekuasaan, kita melupakan kedamaian, kita menang dalam pertempuran dan kalah dalam kemanusiaan. Mahabharata tidak diakhiri dengan kejayaan, ia ditutup dengan pengunduran diri. Pandawa berjalan ke Himalaya, meninggalkan tahta yang mereka perjuangkan, karena pada akhirnya tak ada kerajaan yang lebih berharga dari satu nyawa yang tak berdosa. Mahabharata tidak memuliakan perang, ia mengingatkan kemenangan terbesar adalah mengalahkan diri sendiri, mengalahkan keserakahan, mengalahkan amarah, mengalahkan nafsu akan kekuasaan. Hari ini, dari Washington hingga Moskow, dari Teheran hingga Tel Aviv, dari Delhi hingga Islamabad, para pemimpin dunia berdiri di medan Kurukshetra mereka sendiri. Mereka tidak memegang busur atau tombak, tapi keputusan mereka bisa mengubah sejarah. Dan pertanyaannya tetap sama, apakah mereka bertarung demi ego atau demi dharma? Masa depan umat manusia mungkin bergantung pada jawaban itu.